Soalnya masih beberapa tadi WA bahwa belum bisa melakukan presensi ya. Jadi nanti yang saya panggil silakan bilang atau hadir gitu ya, supaya saya bisa tahu kalau sudah ada. Oke, sudah siap? Saya panggil. Teresia Nadia Dita Puspitasari. Apakah sudah hadir? Teresia Nadia. Belum ya? Oke, baik, kita lewati. Christian Meida Putri Ayundani Prasetyo. Hadir, Bu. Oh ya. Selvia Ita Jales Veva. Hadir, Bu. Selvia. Hadir, Bu. Hadir. Oh iya, baik. Angela Dita Puspitasari. Hadir, Ibu. Hadir. Elizabeth Aristiano Venda. Elizabeth Aristiano Venda. Belum ya. Martelia Ageng Martel. Hadir, Bu. Hadir. Oh iya, baik. Cornelia Dwi Handayani. Hadir, Bu. Cika Francisca. Hadir, Bu. Veronica Made Aprilia. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Brian Martinus Warubu. Hadir, Bu. Sally Surya. Sally. Hadir, Bu. Jeffrensky. Jeff. Hadir, Bu. Oke, bagus. Marta Tribudiarti. Marta. Marta, belum hadir. Oke, Veronica Novi hari ini. Hadir, Bu. Yosepin Lisa. Yosepin Lisa. Hadir, Bu. Oh iya. Monica Tiara. Hadir, Bu. Oke. Gabriela Kurnia. Gaby. Gabriela Kurnia Dewayani. Oke, sepertinya belum. Christian. Hadir, Bu. Dea Puspita Putri. Hadir, Bu. Hadir. Hadir ya. Johanna Dian. Hadir, Bu. Oke.
Cecilia Novelin. Hadir, Bu. Helena Himbi. Hadir. Himbi sudah hadir ya? Sudah. Oke. Yuliana Trisuryasari. Hadir, Bu. Veronica Mentari. Hadir, Bu. Beatrix Eli. Hadir, Bu. Ahmad Putra. Hadir, Bu. Mikael Adi. Hadir, Bu. Stefani Arlita. Hadir, Bu. Melania Ua. Hadir, Bu. Clara Ajeng. Hadir, Bu. Adira. Aira. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Ya. Teresia Indah. Hadir, Bu. Teresia Astika. Hadir, Bu. Patricia Vina Amara. Hadir, Bu. Anggi Angela. Hadir, Bu. Fernanda. Hadir, Bu. Clara Elvira. Hadir, Bu. Oke. Baik, jadi tadi saya ulangi yang belum ya. Teresia Nadia sudah bergabung belum? Oke, belum ya. Lalu tadi ada Sofia sudah. Gabriela ya? Gabriela sudah bergabung? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh iya, tadi sempat masuk terus keluar ya? Iya. Elizabeth Eristia. Bu, Elizabeth Eristia, mic-nya bermasalah, Bu. Itu di chat Zoom ada dia Oh gitu. ngechat. Berarti udah masuk ya? Iya. Sorry, saya belum buka chat soalnya. Oke. Berarti yang belum satu ya, Teresia Nadia. Teman-teman yang dari PGSD, apakah tahu Nadia kemana? Sudah hadir, Bu. Nadia. Ada, Bu. Oh, ada juga. Iya. Tapi pas dipanggil belum nyaut. Oke. Jadi sudah lengkap ya, teman-teman. Oke, researchernya Bu, maaf nih saya bermasalah. Terus Nadia ada juga. Oke, baik. Teman-teman, apakah kalau kuliah jam 7 memang kesulitan buka belajar USD ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Tapi kalau siang bisa? Kadang bisa, Bu. Mungkin kalau pagi gitu ya, lalu lintasnya crowded. Padahal kita sudah pakai mahasiswa sendiri, ada 2 alamat, dosen sendiri, tapi tetap sulit ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai kuliah, kita awali dulu dengan doa. Jika saya minta untuk memimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman dan Bu Mada, sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Saya akan pimpin secara Protestan, yang lain bisa menyesuaikan. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami sudah boleh memulai hari ini dengan baik, dengan penuh semangat. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami mau memulai kegiatan perkuliahan kami, kiranya Engkau berkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami boleh menyelesaikan perkuliahan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Oke, Sudah, terima Bu. kasih Cika. Ya, Bu. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar apa? Dasar media teknologi, Bu. Oke, lihat benar, dasar-dasar media dan teknologi ya. Nah, kemarin di PowerPoint yang saya kirim yang pertama itu sebenarnya sudah diawali dengan pengertian dari media dan teknologi. Ada yang sudah membaca belum? Langsung pada buka PPT. Oke, baik. Untuk materi hari ini berarti belum dibaca juga ya. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Belum, Bu, di tempat saya. Belum, Bu. Ya, kita tunggu ya. Belum, Bu. Kalau sudah, silakan bilang sudah. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kayak paduan suara ya, sudah. Oh, ini ada yang online di kampus kah? Saya, Bu. Ada, Bu. Adi, Bu. Selain Adi, Ika, Bu. Ika. Berdua saja ya. Ya, Bu. Oke, jadi sebelum mulai kuliah, saya juga ingin mengingatkan bagi mahasiswa yang masih di Jogja dan kadang ke kampus, silakan untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Karena Siap, Bu. ya di Jogja kan pasiennya juga terus bertambah. Terus kemarin Universitas 11 sudah ada yang positif. Kalau teman-teman tahu, maka silakan tetap dijaga protokolnya. Yang berkumpul-kumpul tetap jaga jarak. Kemarin saya sempat lewat, masih pada belajar kelompok di meja-meja selasar itu ya. Pokoknya dimanapun tetap jaga kesehatan ya, baik yang ada di rumah, pulang ke daerahnya, maupun yang ada di Jogja. Tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan harapannya semester depan kita bisa bertemu secara langsung ya. Amin. Amin, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar dasar-dasar media dan teknologi pembelajaran matematika. Nah, sebelum itu, saya ingin tahu nih, entah yang sudah baca atau belum, media yang kalian tahu selama ini tuh apa sih sebenarnya? Media untuk berkomunikasi. Mungkin sebut nama, lalu diungkapkan ya. Ika tadi ya? Ya, Bu. Ya, apa Ika? Menurut saya media itu media untuk kita untuk berkomunikasi. Oke, media adalah sarana untuk berkomunikasi. Oke, selain Ika? Selain Ika? Media. Kalian pernah dengarnya kata apa? Media massa, media sosial, ya kan? Iya, Bu. Media pembelajaran. Nah, sebelum itu, media sendiri itu kan artinya apa sih? Clara, Bu, media itu artinya alat. Media itu artinya alat? Iya. Yeah. Oke, baik. Tadi Ika Kalau ya, Jeff? menurut saya media itu wadah, Ibu. Wadah. Oke, jadi ada yang bilang alat, wadah. Terus yang lain? Saya, Bu. Nanda.
Media itu penyaluran pesan gitu, Bu. Oh, penyaluran pesan. Oke, baik. Ada lagi? Saya, Bu, mungkin kalau medianya itu alat perantara. Iya, alat perantara. Oke. Jadi ada yang bilang alat, wadah, penyalur pesan, kemudian perantara. Terus? Saya, Bu. Ya, Adi? Sarana, Bu. Sarana. Dan prasarana nggak? Iya, Bu, dan prasarana biar lengkap. Biasanya kan kalau bilang sarana dan prasarana gitu ya. Iya, Bu. Oke, masih ada yang lain? Oke, tidak ada. Mari kita lihat, sebenarnya media itu apa sih? Benar ya, tadi ada yang bilang alat, sarana. Nah, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan. Bagus, tadi ada yang bilang penyalur pesan ya. Dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar bisa terjadi. Kalau ini, itu sudah pengertian media pembelajaran secara utuh ya. Media pembelajaran itu pokoknya segala sesuatu. Tadi bisa alat, sarana yang digunakan untuk menyalurkan pesan. Jadi penyalur namanya media kan, penghubung, penyalur pesan dari pengirim ke penerima. Nah, kalau dalam pembelajaran pesan itu disampaikan dari siapa ke siapa? Halo? Ulangi, Bu. Di tempat saya putus-putus. Oh ya, selain di tempat J, apakah suara saya jelas? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Oh ya, bagus. Oke. Jadi, Kalau ya, kalau Adila, menurut saya dari pendidik ke calon pendidik, Bu. pendidik ke calon. Berarti Maksudnya yang dosen memberikan ke calon guru. bisa dari guru ke murid kayak Bisa gitu. dari guru ke siswa. Bisa nggak sebaliknya? Dari siswa ke guru? Bisa, Ibu. Bisa, oke, bagus. Jadi, komunikasi atau pesan itu tidak selalu harus dari guru ke siswa ya. Bisa juga siswa ke guru. Kan sekarang pembelajaran itu komunikasinya dua arah ya. Jadi tidak guru hanya mengajar, menyampaikan pesan, materi, itu siswanya dia menerima, itu kan enggak kan? Kalian sebagai peserta didik juga boleh berpendapat menyampaikan pesan. Jadi media itu pokoknya segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Nah, tujuannya apa tadi? Merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat. Jadi tidak hanya menyampaikan pesan. Kalau hanya menyampaikan pesan kan ya udah, bikin PPT kasihkan udah. Tapi juga harus merangsang perhatian, perasaan, minat. Gitu. Nah, contoh media nih ada dibagi jadi teks, visual, audio, visual ya. Kalau media yang berupa teks itu bisa buku, PowerPoint. Kalau visual itu bisa berupa grafik. Kemudian kalau yang audio visual itu video, bisa film gitu ya. Oke, Kak. Mungkin kalian mau memberikan contoh yang lain yang masuk ke sini. Kalau teks, selain buku dan PowerPoint apa? Makalah, Bu. Oke, makalah. Indi. Terus? Koran, majalah itu bisa nggak jadi media pembelajaran? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Terus kalau visual? Alat peraga, Bu. Alat peraga. Oh, terlihat ya bisa untuk memperagakan. Oke, selain itu? Iya, Bu. YouTube, Bu. Nah, kalau YouTube ada suaranya nggak?
Ada, Bu. Jadi Ada, Bu. tidak hanya visual ya, tapi kalau YouTube kan Oh, berupa iya, iya. video kan. Nah, kalau video itu berarti audio visual, Jeff. Oke. Nah, kalau yang sedang melihat itu nggak bisa ngomong, Bu. Yang sedang Nggak bisa melihat. dengar maksudnya, cuman meraga gitu. Itu kasus khusus, Jeff. Oh, video tapi nggak ada suaranya. Ibu kalau kayak e-book gitu masuknya kemana ya, Bu? E-book. Kalau e-book kan berarti berupa teks kan. Berarti masuknya ke ini yang pertama, teks. Jadi buku itu tidak harus buku cetak ya. Bisa buku e-book jadi file, kemudian artikel jurnal gitu kan bisa juga. Oke, macam-macam. Bu, berarti media visual itu kayak gambar gitu bisa berarti, Bu? Gambar, foto. Gambar. Misalnya kalau IPA kan biasanya sistem pencernaan. Nah, ada poster gitu ya. Kalau matematika apa misalnya? Tabel perkalian. Oke, tabel perkalian kalau di SD. Grafik, Bu. Grafik. Bangun ruang, Bu. Ruang? Tapi hanya ditampilkan gambar. Kalau bangun ruang lebih cocoknya alat peraga ya. Jadi bisa. Kalau kayak GeoGebra itu gimana, Bu? Kalau GeoGebra kan aplikasi ya. Dia berupa untuk memudahkan secara visual ya. Betul, Adi. Oke. Lalu kita lanjutkan. Kalian kan sering mendengar nih istilah ada sumber belajar, bahan ajar, media pembelajaran, kemudian alat peraga. Tahu nggak bedanya dari masing-masing itu? Atau mungkin ada istilah yang sama nih? Medianya bisa berupa alat peraga, Bu. Oke, menurut Mentari ya ini? Iya, Bu. Menurut Mentari, media pembelajaran itu bisa berupa alat peraga. Oke, baik. Terus? Kalau sumber belajar dan bahan ajar itu gimana? Kalau sumber belajar itu yang susunan dari bahan belajar bukan, Bu? Jadi bahan belajar itu kayak dosen itu menyiapkan bahan belajar untuk kita. Nah, kalau misalnya sumber belajarnya itu terdiri dari beberapa susunan bahan ajar. Gitu, Oh gitu. Berarti menurut Lia misalnya sumber bahan ajarnya ada PowerPoint, PDF gitu. Kemudian iya, ada video. semacam itu berarti. Bisa. Terus nanti jadi sumber belajar gitu. Iya, Bu. Oke. Yang lain? Saya, Bu, menurut saya sumber belajar itu fasilitas, Bu. Jadi kayak seperti guru, jadi dia jadi fasilitator gitu, Bu. Terus buku dan internet. Kalau bahan ajar? Oke. Cik baru tanya sumber belajar ya. Oke, terima kasih. Baik, nah benar ya yang tadi disampaikan Jeff, kalau sumber belajar itu segala macam sumber, baik berupa bisa orang, bisa macam-macam. Nah, contohnya itu ada guru, buku, dan internet. Jadi kalau sumber belajar itu tidak selalu dia berupa buku atau artikel gitu ya, tapi dari mana kita bisa belajar. Nah, bisa juga sumber belajarnya dari lingkungan. Kalau IPA, nah IPA kan biasanya kalau misalnya percobaan itu keluar gitu ya, ngambil langsung. Misalnya daun itu ya langsung dipetik daunnya, biasanya diiris penampangnya, langsung di mikroskop gitu ya. Berarti sumber belajarnya langsung dari lingkungan, dari alam. Nah, bisa juga kalau guru menjelaskan, berarti dari guru. Kemudian bisa juga kalau sudah ada buku teks. Kemudian bisa juga kalian kalau sekarang
mahasiswa lebih sering dari internet ya. Kalian sangat terbantu sekali dengan adanya internet kan? Bahkan ada yang udah males baca buku, lebih suka dari internet. Apalagi YouTube sudah ada penjelasan-penjelasan gitu ya. Nah, kalau bahan ajar apa? Segala sesuatu yang digunakan sebagai bahan dalam menyusun desain pembelajaran atau yang berisi pesan yang dimanfaatkan dalam pembelajaran. Jadi, kata kuncinya adalah bahan untuk menyusun desain pembelajaran. Contohnya tadi ada kalau yang berupa cetak ya buku, modul, handout, kemudian ada visual, juga ada audio visual. Kemudian kalau media itu memuat dua unsur penting, yaitu pesan tadi atau bahan pembelajaran dan juga alat penampilnya. Jadi kalau media itu juga ada pesannya, biasanya software. Nah, kalau alat yang untuk menampilkan informasi itu hardware. Misalnya ada poster, video. Nah, kalau di kelas itu ditampilkan menggunakan alat apa? Yang biasanya di kelas. LCD ya. Pakai LCD. Dulu pernah nggak kalian kalau di sekolah pakai OHP? Belum pernah. Belum pernah ya? Tapi Pak, saya tidak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. OHP belum pernah lihat ya? Oke, kalau Belum. dulu sebelum ada LCD yang langsung disorot gitu, waktu saya kuliah sekitar tahun 2009, 10, 11, 12 itu dosen-dosen menggunakan OHP. Jadi OHP itu alat untuk menampilkan, tapi dia dari tulis tangan. Jadi biasanya dosen itu sudah membuat ringkasan tulis tangan, tapi menulisnya pada apa? Mika yang untuk sampul makalah, tahu? Yang bening. Nah, yang bening itu jadi ditulis pakai spidol khusus. Lalu ditempelkan, nanti disorotkan ke layar atau ke tembok gitu juga. Jadi kalau mau ganti ya ganti dulu lembarnya tuh ganti. Kalau gambar ya digambar dulu. Jadi kalau menjelaskan harus sudah punya ringkasan gitu ya. Nanti bisa saya carikan di sini, belum ada gambarnya ya. Atau kalian bisa searching OHP itu kayak mana sih. Kemudian alat praga. Alat praga alat yang digunakan pendidik dalam menyampaikan bahan pelajaran. Disebut alat bantu karena berfungsi untuk membantu pemahaman konsep dan memperagakan suatu dalam pembelajaran. Contohnya, kalau contoh alat praga banyak ya, garis bilangan, ada kerangka bangun ruang. Mungkin kalian yang pernah lihat di ruang micro teaching apa alat praganya? Atau pernah membuat? Adakah yang pernah membuat alat praga? Membuat belum pernah ya? Belum, Bu. Atau menggunakan? Pernah menggunakan gitu? Mungkin waktu acara HMPS. Alat praga. Ya, Jeff. Atau di sekolah, oh Brian ya. Di sekolah dulu pernah pakai alat praga apa? Hah? Di sekolah, Bu. Paling yang ini, bangun ruang. Oh, bangun ruang ya. Sekolah udah ada, oke. Selain itu? Sama dulu yang pas SD sama ini sih, yang kertas. Masih sama, konteksnya masih bangun ruang juga. Nggak, sekolah saya terbatas, Bu.
Oke, nggak apa-apa. Yang lain pernah pakai alat peraga apa? Corong berhitung, Bu, kalau di alat peraga. Membuat atau menggunakan dulu waktu sekolah? Kalau Waktu pas kalau alat saya pakai peraga, sempoa, Bu. Oh ya, dia pakai sempoa. Tadi siapa yang Erlita. Oh ya, Erlita. Waktu pas Alper bikin alat peraga, tapi konsepnya kayak corong berhitung gitu, Bu. Berarti untuk itu operasi bilangan ya? Iya, untuk kayak penjumlahan, perkalian, sama pembagian. Untuk anak SD berarti? Iya. Oke. Oh, Erlita sudah pernah membuat di itu ya, klub alat peraga MPS? Iya, Bu. Iya, Bu. Brian juga? Saya juga. Oh ya. Terus sempoa mungkin sering dulu ya. Terus kalau SD itu guru-guru banyak nggak yang pakai alat peraga? Pas kalian sekolah SD? Jarang, Bu. Jarang ya? Jadi kalau ngajar guru SD-nya langsung menjelaskan gitu, Ika? Iya, Bu, langsung menjelaskan. Nggak pakai apa, gambar-gambar atau kertas atau manik-manik? Nggak ya? Di tempat saya palingin cuma mistar, Bu. Mistar geser atau mistar biasa? Untuk apa, Jeff, materi? Mistar biasa dari kayu, Bu. Terus untuk materi apa? Matematika. Ya, matematika kan banyak ya. Topik apa materinya? Oke, lupa ya, Jeff. Nah, sekarang, dan tadi benar ya, tapi bentar ya Pak ya. Alat peraga itu kan tujuannya juga apa? Menyampaikan bahan pembelajaran, menyampaikan konsep, ada juga yang memperkuat, ada juga yang sebagai games. Nah, maka alat peraga itu merupakan bagian dari media pembelajaran. Kemudian, kenapa perlu menggunakan media? Kira-kira kenapa sih? Kok kita harus pakai media pembelajaran nih? Nggak langsung aja ngajar gitu. Agar lebih mudah, Bu, penyampaiannya, Bu. Penyampaian materinya. Lebih mudah. Terus? Supaya lebih bervariasi, Bu. Lebih bervariasi. Mengurangi rasa bosan. Oh, biar nggak bosan. Terus? Biar lebih paham, Bu. Biar lebih paham, ya. Oke, jadi macam-macam. Nah, dulu awalnya kenapa sih kok perlu menggunakan media? Jadi landasannya itu berdasarkan dari teori belajar, teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Nah, kalian sudah pernah kan belajar teori perkembangan kognitif menurut Piaget pada mata kuliah psikologi ya? Psikologi belajar. Ada juga psikologi pembelajaran matematika. Ya kan? Bahwa perkembangan kognitif itu dibagi menjadi 4 tahap. Ada sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan formal. Kalau kalian seharusnya sudah masuk tahap mana? Formal operasional. Formal operasional ya? Formal operasional. Harusnya sudah berpikir formal operasional. Nah, kira-kira dari 4 tahap ini yang memerlukan media pembelajaran tahap berapa? Tahap kedua, Bu. Kedua. Hanya tahap kedua atau ada yang lain? Tahap kedua, Bu. Dua ke atas, Bu. 2 ke atas tuh 2, 3, 4. 3 ke bawah, Bu. Oh, ada yang 2 ke atas. Ya, Bu, 1 sampai 3. Mungkin semuanya butuh, Bu. Kalau saya semuanya, Bu. Cara yang berbeda-beda. Semuanya, Bu. Kalau saya 11 tahun ke bawah, Bu. Oke, ada yang bilang 11 tahun ke bawah, berarti tahap 1, 2, 3. Ada yang bilang 2 ke atas, 2, 3, 4.
Ada yang bilang semua. Oke, sekarang. Berarti kalau 2 dan 3 setuju tadi ya. Soalnya kan ada 2 ke atas, 3 ke bawah. Berarti 2 dan 3 oke. Nah, sekarang yang 4, forma operasional. Kalian yang sudah masuk ke tahap berpikir kognitif forma operasional, apakah tetap memerlukan media? Perlu, Bu. Perlu, Bu. Perlu, Bu. Perlu ya? Sekarang saja kita menggunakan media, Bu. Gimana? Ulangi. Siapa tadi? Nanda atau siapa tadi? Iya, Bu. Perlu, Bu, menurut saya. Karena? Karena ya kita kan nggak semua materi kita tahu gitu kan, Bu, konsep. Kita udah masuk formal operasional, tapi kita juga mungkin lupa mana konsep dasar. Jadi biar juga dan lebih mudah lagi, kita perlu pakai media gitu. Tadi katanya mungkin lupa konsep dasar, jadi perlu media. Nah, selain itu tadi kan ada yang nyebut GeoGebra ya, si Brian tadi. Atau Adi ya? GeoGebra. Saya, Bu, Adi, Bu. Ada yang nyebut GeoGebra. Kemudian di kampus kan masih pakai media PowerPoint, kadang pakai video. Nah, jadi walaupun formal operasional tetap butuh media. Nah, sekarang yang tahap 1, sensori motor, dari lahir hingga 2 tahun, itu perlu media pembelajaran nggak? Menurut saya sih perlu, Bu. Sekarang soalnya anak-anak pada nonton YouTube kayak gitu atau mainan media gitu, Bu. Mainan media apa? Maksudnya kayak mainan yang susun-susun itu kan media buat ngelatih otaknya kan, Bu. Oh ya, baik. Jadi, yang tahap pertama, sensori motor itu juga tetap perlu media pembelajaran ya. Kalau YouTube, itu tergantung orang tuanya, memperbolehkan atau tidak. Tapi yang jelas, dia dalam mempelajari sesuatu, benda kan malah langsung harus belajar dari bendanya. Ya nggak? Ya, Bu. Kan sensori motor, jadi anak dari lahir sampai 2 tahun, belajarnya dari sensori dan motorik. Jadi harus dipegang, ya kan? Ya, Bu. Misal buah ya pegang bedanya, mainan juga harus dipegang, bahkan kadang dimasukkan mulut. Jadi dimasukkan mulut tuh bukan berarti dimakan loh, dia belajar tapi dari oralnya memang mau merasakan gimana sih kayak gitu. Jadi itulah kenapa kita perlu media. Jadi walaupun ada tahap-tahap sensori motor, pra-operasional, operasional konkret sampai formal, semuanya tetap memerlukan media. Tentu medianya harus yang sesuai dengan tahapannya kan. Coba kalau formal operasional, terus kalian dikasih soal operasi bilangan, entah bilangan bulat atau bilangan real, harus pakai alat peraga, biji-bijian, lidi, itu kan nggak cocok ya. Nah, harusnya kalau misal pakai biji-bijian, pakai lidi, itu harusnya lebih tepat ke tahap yang mana? Atau yang sempoa yang warna-warni itu? 2, Bu. Biasanya pra-operasional ya, anak TK, SD, kelas awal, kelas 1 gitu kan. Ada juga yang masih pakai alat peraga. Nah, terus nanti semakin meningkat, alat peraganya tentu beda lagi. Jadi kalau SMP itu contoh-contoh media yang pernah kalian tahu apa? SMP geometri bisa juga ya, bangun datar, bangun ruang, itu kan kerangkanya gitu ya. Selain geometri? PPT. Oh, PowerPoint ya. Terus kalau yang berupa alat peraga apa? Kalau dulu saya di SMP ini, Bu, tentang listrik, seri sama paralel gitu, Bu. Itu ya IPA ya? Iya, Bu. Oke. Berarti ada rangkaian listriknya benar yang seri paralel terus tinggal dinyalakan, matikan gitu ya?
Iya, Bu. Oke, untuk fisika. Kalau matematika SMP pakai alat peraga nggak? Kalau papan kotak-kotak itu masuk alat peraga nggak sih, Bu? Papan kotak-kotak apa nih? Papan kotak-kotak, papan tulis tapi yang kotak-kotak gitu loh, Bu. Terus nanti digambar di situ. Oh, tujuannya adalah untuk memudahkan menggambar geometri di papan tulis maksudnya. Iya. Dia bisa juga, atau papan paku kalau pernah lihat. Terus pakai karet gitu bisa juga memperagakan. Dan biasanya kalau di sekolah jarang pakai ya? Jarang. Kalau matematika jarang. Yang sering IPA, biologi ya? Iya, biologi fisika. Biologi fisika. Ada alat peraganya. Padahal sebenarnya alat peraga matematika itu banyak. Tapi ya itu kadang jarang digunakan. Lebih fokus ke materi, baca buku, latihan soal, ya enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Pakai games itu jarang ya? Jarang, Bu. Jarang, Bu. Iya, itulah kenapa anak-anak malas kan belajar matematika. Iya, Bu. Iya, Bu. Udah pelajarannya susah, nggak pernah ada selingan, games, alat Betul, Bu. banget, Bu. Dari depan sampai dari awal pelajaran sampai terakhir, ya latihan soal, ketawa bilangan, sepanang, apalagi kalau gurunya marah. Tapi biasanya anak-anak itu sebenarnya dari kecil sampai SD itu suka matematika. Masih menyenangkan bagi dia. Tapi mulai SMP itu beranjak jadi agak susah kan, jadi nggak suka. SMA kayaknya SMA itu makin sebel terhadap matematika. Iya loh. Itulah kenapa kayaknya sedikit ya yang masuk matematika atau pendidikan matematika. Dan yang masuk prodi ini pun belum tentu dulu cita-cita atau awalnya pengen masuk pendidikan matematika. Kenapa? Karena saya juga adik saya kan sekarang masih SMP. Nah dulu waktu SD itu dia suka matematika. Semakin SMP dia, kenapa sih matematika itu susah dan menyebalkan? Tidak tahu besok kalau SMA. Apalagi kalau pembelajarannya secara daring gini ya. Guru tuh kadang di kelas, maksud saya hanya memberikan tugas. Kerjakan nomor ini sampai ini. Suruh belajar sendiri. Beda kalau kuliah ya. Kuliah malah dosen menyiapkan bahan, video apa, di-upload di LMS dan lain-lain. Tapi kalau siswa, tidak tahu ya kalau di sekolah lain, adik saya sekolahnya di negeri kan. Nah itu jarang itu guru memberikan materi apa gitu. Tahu-tahu ya ngasih tugas. Padahal justru kesempatan sekarang ini di masa pandemi itu harusnya banyak kan media yang bisa dipakai. Guru memberikan video penjelasan, memberikan PowerPoint seperti ini, memberikan handout atau modul. Ya enggak? Pakai Bu. Benar, Bu. Nah, itulah kenapa. Tergantung, Bu. Oh, tergantung. Kenapa, Jeff? Karena kalau di sekolah di tempat aku nggak ada jaringan, jadi nggak ada guna. Oh, nggak ada internet? Iya, nggak ada internet, jadi nggak ada guna. Terus kalau masa pandemi kayak gini, bagaimana guru mengajar siswa? Ya, palingan bantuan orang tua aja, Bu, di rumah. Berarti maksudnya langsung ngasih tugas gitu? Lewat apa? Iya, palingan lewat LKS gitu, Bu. Berarti harus ke sekolah mengambil LKS gitu. Terus nanti Iya, ke sekolah ambil LKS, terus pulang, terus seminggu lagi dikerjakan gitu. Terus kumpul. Oh, gitu. Gitu doang. Berarti kalau menghubunginya mungkin via SMS gitu ya? Iya. Ya itulah tadi kembali lagi karena tergantung dari daerahnya ya. Tapi kalau adik saya kan ini masih di Jogja dan
internet lancar harusnya bisa digunakan ya. Tapi saya nggak tahu kalau ini hanya salah satu contoh. Nah, di sekolah lain saya nggak tahu. Tapi itu landasan media bahwa dari perkembangan kognitif itu semua tahap membutuhkan media yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Tentu kalau dari sensori motor itu, coba kalau anak sensori motor dikasih PowerPoint gitu, sesuai nggak? Enggak. Belum Belum bisa baca. Nggak bisa belajar nanti. Belum bisa baca. Dia harus pegang, kan, harus gerak. Kalau dicocok ke alat-alat peraga, mainan tadi, tumpuk-tumpuk, terus warna, bola-bola, warna-warni, dan sebagainya. Pra-operasional itu sudah mulai pakai gambar. SD itu kan, kalau penjumlahan di buku teksnya ada 2 apel ditambah 3 apel, ada gambarnya kan? SD kelas awal. Karena nanti Ya, ada Bu. Kelas akhir sudah nggak ada. Kalau operasional konkret SMP itu biasanya sudah ini udah nggak pakai gambar lagi, dia udah lebih kompleks lagi. Operasinya bilangannya lebih besar. Biasanya paling di SMP kalau misalnya yang perlu grafik, tabel gitu ya. Terus kalau formal ya seperti kalian itu udah PowerPoint, video, terus GeoGebra, Desmos, dan lain-lain. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, selain tadi dari teori Piaget, latar belakangnya juga dari ini, the cone of learning, atau piramida belajar. Nah, jadi kenapa sih kok kita perlu media? Karena, berdasarkan teori ini, jika pembelajaran itu hanya dilakukan dengan reading, membaca, setelah 2 minggu, hanya 10% dari yang kita baca yang diingat. Jadi kalau matematika, gurunya datang. Anak-anak silakan baca materi halaman 8, 9, 10. Gitu. Hanya membaca, maka 2 minggu lagi kalau ditanya yang ingat cuma 10%. Tapi kalau mendengar itu 20%. Melihat 30%. Jadi kalau kebanyakan itu hanya menjelaskan di papan tulis, itu berarti apa? Kan membaca, mendengar, melihat ya. Maka ya yang diingat setelah 2 minggu 30%. Kemudian kalau watching a movie, looking at the exhibit, watching a demonstration yang done in location. Jadi kalau melihat video kan, movie itu film, video pembelajaran, kemudian melihat di lokasi. Nah, sudah tambahkan aktivitasnya, itu 50%. Jadi see and hear, melihat, mendengar. Tapi, tambah lagi, participating in a discussion, giving out talk. Jadi kalau diskusi, tapi diskusinya siswanya juga aktif ikut diskusi, kemudian ikut berbicara, berpendapat, itu 70% itu dia ingat apa yang didiskusikan. Nah, yang lebih bagus lagi, doing a dramatic presentation, simulating the real experience, doing the real thing. Jadi kalau melakukan praktek juga, ada simulasi begitu, 90% itu bisa ingat what we say and do, apa yang kita katakan dan lakukan. Gitu. Jadi, bagus kalau pembelajaran matematika nih, yang sering jadi momok, yang menakutkan, yang membosankan itu, tidak hanya guru menjelaskan. Coba, kalau guru menjelaskan, yang diingat hanya 30%. Jadi wajar kan kalau nilai ulangannya jelek-jelek? Ya enggak? Biasanya kan ulangan setelah bab akhir. Jadi kemarin tuh apa yang dipelajari ya? Kan cuma melihat sama mendengar aja kan? Iya, Bu. Tapi beda kalau melakukan, lihat video, diskusi.
Tapi beneran diskusi ya, jangan hanya berkumpul berempat, terus kasih LKS yang ngerjakan satu orang, yang lain kan kerja sama, kerja kelompok. Yang kerja satu, yang lain berkelompok ngobrol. Nah, ngobrol yang lain tuh nggak sesuai. Jadi benar-benar diskusi ikut. Kemudian kalau pakai alat peraga demonstrasi lebih baik lagi. Oke. Kemudian kriteria media pembelajaran yang baik. Media pembelajaran yang baik itu apa sih? Ya, bagusnya dia meliputi 4 aspek, yaitu sesuai atau relevan, sesuai dengan latar belakang, kebutuhan belajar, rancangan kegiatan, kemudian tujuan pembelajaran, dan juga karakter siswa. Tadi ya, misalnya sama-sama anak SMP. SMP di sini harusnya karena ada fasilitas internet, apa-apa bisa pakai video pembelajaran dari YouTube, kemudian bisa PowerPoint atau Handout. Nah, tapi menyesuaikan juga. Di tempat Jeff tadi, dia mengeluh, tempat saya nggak ada jaringan, Bu, jadi harus gimana? Lah, berarti kan tidak disamakan. Nah, kalau di tempat Jeff mungkin bisa pakai LKS yang cetak, bisa dibawa pulang. Nah, jadi tetap bisa menggunakan media, tapi tadi memperhatikan latar belakang, tujuan, rancangan kegiatannya tentu tidak sama. Topik yang sama di satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Apalagi jenjang yang berbeda tentu harus memilih media pembelajaran yang sesuai. Kemudian kemudahan. Semua isi pembelajaran melalui media harus mudah dimengerti, dipelajari, dipahami, dan sangat operasional. Jadi tujuan media itu mempermudah ya, bukan mempersulit. Maka kalau membuat alat peraga atau media itu yang mempermudah siswa untuk belajar. Kemudian menarik. Tidak jarang kadang PPT itu dibuat hanya polos, background-nya putih, tulisan hitam. Sebenarnya kurang menarik ya. Maka baik kalau kadang dikasih animasi, warna-warna. Kemudian bermanfaat. Nah, isi dari media hendaknya bermanfaat untuk pemahaman materi, juga bisa penguatan. Jadi bisa pemahaman materi awal atau juga bisa menguatkan. Kemudian, selain itu, nah tadi latar belakangnya harus jelas, tujuan pembelajarannya harus sesuai, manfaat media yang digunakan juga harus sesuai, kemudian isinya mengikuti tontonan dan pedoman kurikulum. Kalau kita kan sekarang K13 ya. Sebentar lagi sebenarnya ada kurikulum Merdeka Belajar itu, tapi masih dalam tahap. Kemudian mudah digunakan, interaktif. Nah, media itu hendaknya interaktif. Interaktif itu maksudnya ada interaksi. Nah, gitu. Kemudian, kegunaan media. Media itu pertama memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalis. Verbalis itu apa? Dikata verbal kata-kata ya. Jadi kalau ada media itu supaya guru tidak hanya sekedar menjelaskan pakai kata-kata, tapi ada pesan yang lebih jelas lagi. Misalnya, kalau matematika, tadi belajar geometri ya. Kubus adalah bla 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 bla. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi yang kongruen misalnya. Kemudian balok adalah bla 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 bla. Contohnya ini. Nah, hanya disebutkan. Itu kan masih kurang jelas ya. Beda kalau sambil menyebutkan itu, guru misalnya menampilkan video tentang kubus, atau bisa juga membawa alat peraga kubus, tentu akan lebih jelas kan visualnya? Ya, Bu. Iya, Bu. Tujuannya memperjelas agar tidak terlalu verbal. Kemudian 2, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya pelajaran IPA, belajar tentang planet-planet. Kita apakah kalau belajar planet harus datang ke sana? Enggak, Bu. Enggak kan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nah, maka untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera,
ada alat peraga, biasanya planet. Bisa nonton video, ya kan? Kemudian apalagi selain itu? Belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Tahu kupu-kupu asalnya dari mana? Dari kepompong. Kepompong. Telur. Sebelum Kepompong. kepompong. Ulat. Sebelum ulat. Ada lagunya, Bu. Ada kan? Dari Tuhan, Bu. Aduh, kalau dari Tuhan, semua pengetahuan ini dari Tuhan ya. Kan ada lagunya kan, telur, ulat. Kepompong. Kasian deh lu. Oke. Nah, apakah kita kalau belajar metamorfosis kupu-kupu harus cari ulat dulu? Kita tunggu nih ulatnya dari telur, kita tunggu telurnya jadi ulat, lalu kita tunggu jadi kepompong. Habis itu kita mau lihat kupu-kupunya, tahu-taunya pas malam kupu-kupunya udah pergi. Kan enggak kan? Nah, maka untuk mempelajari metamorfosis kupu-kupu bisa melihat dari video. Kalau di video kan singkat kan, paling berapa menit gitu kita sudah bisa melihat full. Kalau lihat langsung kan susah. Jadi hemat waktu juga kan, hemat waktu. Kemudian tadi kalau planet kita terbatas ruang dan daya indera. Nah, kemudian membuat siswa lebih aktif. Nah, harusnya dengan adanya media itu siswanya tidak jadi pasif, cuma dikasih PPT sudah lihat aja, itu kan enggak kan, harusnya bisa lebih aktif, menimbulkan motivasi, memungkinkan interaksi, memungkinkan siswa untuk belajar mandiri. Nah, kalau misalnya bahan-bahan ajar itu sudah disampaikan sebelumnya atau diberikan, entah dikirim atau ada platform LMS, nah siswa bisa belajar dulu nih. Kemudian memberikan stimulasi dalam pembelajaran. Dan juga menyamakan persepsi. Nah, menyamakan persepsi itu penting. Kalau misalnya ya, awal-awal belajar geometri, guru misalnya belajar persegi adalah bla bla bla. Mungkin ada siswa yang sulit membayangkan. Nah, kalau dikasih alpha atau gambar mudah. Atau dulu waktu SD, belajar tentang, atau TK, waktu TK, tentang binatang-binatang. Nah, kalau guru bilang gajah, itu supaya persepsi siswa yang dibayangkan itu sama, maka bukan dihadirkan gajah ya, dihadirkanlah gambar gajah. Jadi supaya persepsinya sama. Nah, oke. Sebelum lanjut ke multimedia, ada pertanyaan dulu nggak? Tentang media pembelajaran. Belum ada ya? Belum, Bu. Oke, bagus. Baik, kita lanjutkan multimedia. Nah, dari kata multi itu kan banyak nih. Dengan media pembelajaran merupakan multimedia yang memungkinkan untuk terjadinya proses. Nah, fungsinya sendiri untuk simulasi, sarana untuk memberikan pengalaman visual kepada siswa dalam rangka mendorong motivasi, memperjelas, dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkret, serta mudah dipahami. Jadi, kalau media itu satu, kalau multimedia itu jadi gabungan dari beberapa media. Misalnya apa? Misalnya PowerPoint. Di dalam PowerPoint tidak hanya berisi teks saja. PowerPoint kan bisa disisipi gambar. Bisa juga disisipi video. Nah, bisa juga sekarang PowerPoint diberi suara, ya kan? Atau bisa, jadi itu namanya multimedia karena udah gabungan beberapa. Gitu. Nah, sebagai calon guru yang modern, nah tentu kalian harus bisa nih
membuat media sendiri. Jadi walaupun sebenarnya sekarang sudah banyak kan disediakan media dari internet. Misalnya kalian mau ngajar materi apa statistika, kalian tinggal ketik sih di internet media statistik atau video apa min median modus, langsung keluar kan, baik ada PowerPoint, ada video apa. Tapi tentu kalian selain memanfaatkan harus bisa membuat juga, kan belum tentu yang kalian ajarkan konsepnya sama persis dengan yang ada di internet itu. Atau contoh itu kan harus dekat dengan siswa ya, jadi maka disesuaikan. Kalau pas misalnya rumahnya dekat pantai ya, sebisa mungkin contoh-contohnya atau sekolahnya dekat pantai ya, yang ada hubungannya dengan pantai. Jadi siswanya lebih mudah menangkap kalau dekat. Nah, apa perbedaan multimedia sebagai media presentasi dan media pembelajaran? Nah, kalau multimedia sebagai media presentasi tidak menuntut pengguna berinteraksi secara aktif. Misalnya, PowerPoint. Kalau PowerPoint-nya hanya berisi materi seperti ini, saya kirim ke kalian, silakan dibaca, dipelajari. Yaitu, kalau dia berisi materi aja kan tidak menuntut kalian untuk berperan aktif kan? Ya hanya dibaca aja udah kan? Tapi kalau multimedia sebagai media pembelajaran itu harusnya melibatkan pengguna dalam aktivitas yang menuntut proses mental dalam pembelajaran. Jadi kalau multimedia media pembelajaran itu harusnya agak interaktif. Jadi paling nggak ada pertanyaan, ada misalnya materi, setelah materi ada kuis. Nah itu kan. Jadi dia berpikir tidak hanya membaca media apa-apa. Misalnya nanti di akhir coba sebutkan contoh media yang dekat dengan lingkungan kalian atau apa yang merasakan guru. Nah, itu namanya menuntut proses mental. Jadi kalian akan selain membaca materi juga berpikir untuk menyelesaikan. Kemudian karakter multimedia pembelajaran itu bersifat interaktif. Tadi ada interaksi, respon pengguna. Bersifat mandiri. Jadi kan bisa dipelajari sendiri ya. Oke. Jadi interaktif dan mandiri. Kemudian manfaat multimedia dalam pelajaran, tadi siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan, kesiapan, dan keinginan. Mungkin ada yang bersemangat, begitu dikasih materi, langsung buka pelajari. Nggak paham, buka lagi. Atau kasih video, ditonton. Sekali nggak paham, tonton lagi, di-pause, dan lain-lain. Tapi ada yang, saya sekali aja udah ngerti. Ya nggak? Karena kan kemampuan masing-masing siswa beda-beda. Nah, ini salah satu manfaatnya, jadi bisa belajar sesuai kemampuan. Kemudian ada anak yang suka belajarnya malam hari, karena harus fokus sunyi gitu. Ada yang suka belajarnya jam 3 pagi. Ada yang suka belajarnya mepet-mepet 5 menit sebelum. Nah, itu tergantung siswanya. Itu bisa terbantu adanya media ini. Kemudian siswa akan terdorong untuk mengajar pengetahuan dan peroleh umpan balik yang seketika. Kalau tadi ada misalnya kuis, kemudian sudah ada kuncinya, misalnya pada Kahoot, Quizizz gitu kan, jadi penasaran, skorku berapa ya? Kemudian siswa menghadapi suatu evaluasi objektif sih melalui keikutsertaan dalam latihan atau tes yang disediakan. Nah, maksudnya objektif itu sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, kalau kuisnya diadakan secara online, misalnya pakai media tadi, ada Kahoot, Quizizz, kemudian kuis di belajar, itu kan yang ngoreksi sistem ya. Yang penting udah ada kunci, dan salahnya kan yang menilai sistem, maka bersifat objektif sesuai dengan kemampuan siswa. Beda kalau uraian, kemudian yang mengoreksi seseorang. Nah, itu bisa subjektif, karena dipengaruhi oleh, misalnya pas ngoreksi, melihat nama, si A ini kalau di kelas itu sering terlambat. Nah, jadi pengaruh nilai. Nah, tapi kalau media enggak, jadi kan dia secara sistem ya, jadi ya objektif. Kemudian siswa menikmati privasi di mana mereka tidak perlu malu salah. Ini saya merasakan sekali. Mahasiswa kalau pembelajaran daring itu lebih aktif. Yang biasanya di kelas pendiam itu mau berpendapat.
Apalagi kalau di WA, ya nggak? Di grup WA itu, karena nggak kelihatan mungkin ya, kan orangnya nggak kelihatan, jadi berpendapat itu malah lebih bagus. Kalau di kelas mungkin malu ya, entahlah, semakin dewasa ini kok semakin malu, mau ngangkat tangan, nyebut nama, berpendapat itu, kalian malu nggak? Padahal sebenarnya tahu jawabannya, ya nggak? Seringnya udah keduluan teman lain, terus ya udahlah, nggak usah gitu. Padahal dulu kalau kalian lihat anak-anak TK, kalau ditanya, anak-anak, contohnya ini apa? Hampir semua angkat tangan. Semakin ke SD, SMP, SMA, jarang banget yang angkat tangan ya. Oke, sebentar ya. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan lagi tadi. Dengan adanya multimedia, itu siswa menikmati privasi ya. Nggak perlu malu-malu lagi. Kemudian nonton video misalnya mau berulang-ulang juga nggak apa-apa, karena teman-teman kan nggak lihat, nggak tahu gitu ya. Oke, sebentar. Koneksi saya sebenarnya agak slow. Oke, kemudian ada belajar saat kebutuhan muncul, just in time learning tadi ya. Kalau udah ada multimedia sih, belajar kapan aja dibutuhkan kan bisa. Belajar kapan aja tanpa terikat waktu. Tadi ada yang suka malam, suka pagi, dini hari. Nah, kemudian kan kita belajarnya tidak hanya media, tapi media dan teknologi dalam pembelajaran matematika. Nah, kalau ditanya teknologi apa, kalian bayanginya apa sih teknologi? Yang ada dalam pikiran kalian apa? Nggak usah baca PPT-nya. Begitu mendengar kata teknologi, yang dibayangkan apa? Gadget, Bu. Gadget. Oke. Apalagi? Masa depan, Bu. Oh, masa depan. Oke, kalau jadi dengar kata teknologi ingatnya masa depan ya. Masa depan dengan dia. Oke, kalau Brian ingatnya gadget, oke ya. Kalau Jeff ingat langsung masa depan dengan sini. Oke, gadget, internet, ya nggak, biasanya handphone, teknologi, laptop. Kemudian apa lagi? Mesin-mesin yang buat mudahin kita, Bu. Oke, mesin yang memudahkan kita, robot. Nah, sekarang udah ada Ya. robot. Nah, lama-lama pekerjaan manusia itu dikerjakan robot. Kalau dulu mesin cuci masih ngucek, sekarang mesin cuci masih ngucek. Dulu mencuci itu manual, sekarang dipermudah dengan mesin cuci dan lain-lain. Pelayan restoran sekarang udah ada yang pakai robot loh. Kemudian itu
Karcis parkir kalau dulu orang nulisin, oh ini karcisnya orang yang berikan. Sekarang tinggal pencet keluar pakai portal dan lain-lain. Kemudian kalau teknologi dalam pembelajaran, dulu kalian masih pakai blackboard ya? Papan tulis yang hitam pakai kapur pernah? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Waktu SD. Ya, waktu SD itu masih pakai kapur. Kapurnya bisa warna-warni kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Tapi Bisa cepat warna-warni. habis. Cepat habis, soalnya buat lempar-lempar kan? Iya, Bu. Iya, benar. Silakan, Bu. Patah juga, Bu. Soalnya saya juga ngalami itu papan tulis pakai kapur. Terus kalau menghapus, debunya langsung kemana-mana. Iya, Bu. Terus sekarang ganti kan? Hampir semua sekolah kayaknya udah pakai whiteboard ya, pakai spidol. Iya, Bu. Pakai whiteboard. Mungkin beberapa daerah yang di pelosok-pelosok masih pakai blackboard, tapi sebagian sekarang beberapa ganti ke whiteboard. Padahal whiteboard itu juga tidak lebih aman daripada kapur loh. Spidol kalau kita ngapus itu memang tidak terlihat debunya kan? Tapi sebenarnya ada. Coba perhatikan kalau besok di kelas itu. Di papan tulis yang bagian bawah itu hitam-hitam kan? Sisa spidol. Dan itu kalau terhirup bahaya juga. Dan yang lebih canggih lagi, sekarang ada papan tulis yang bukan whiteboard atau bukan whiteboard biasa, dia ada yang layar sentuh, ada yang berupa seperti kaca. Gitu. Jadi dari teknologi pembelajaran udah macam-macam ya. Dan yang tadi saya bilang, kalau dulu dosen-dosen pakai OHP, sekarang udah pakai LCD, tinggal disorot. Besok bisa jadi udah ganti lagi. Bahkan sekarang kayaknya ada deh LCD yang nggak sebesar itu, yang di rumah kecil bisa menyorot besar gitu. Nah, teknologi sendiri apa? Awalnya definisi teknologi itu adalah segala bentuk perangkat elektronik termasuk komputer, kalkulator, dan perangkat lain, alat telekomunikasi, dan perangkat multimedia termasuk aplikasi software dan kegunaannya. Jadi pengertian teknologi itu segala perangkat elektronik, kalkulator, telekomunikasi, multimedia, software, dan juga kegunaannya. Nah, tapi pengertian teknologi itu bergeser. Kalau dulu awalnya itu segala bentuk perangkat elektronik, bla bla bla. Nah, kemudian bergeser itu berkembang lagi menjadi empat hal. Jadi tools itu apa? Alat. Kemudian tutor itu apa? Menjelaskan gitu ya. Kemudian exploration, untuk mengeksplor, dan juga communication, untuk berkomunikasi. Jadi berkembang lagi, tidak sekedar perangkat elektronik, kemudian software, hardware, tapi juga alat, tutor, exploration, dan communication. Dan dari situ, nah, tadi kan definisi teknologi secara umum. Nah, kalau definisi teknologi in the mathematics classroom, kalau dalam kelas matematika gimana? Dibagi menjadi dua, action and conveyance. Kalau action, technology that can perform mathematical tasks and or respond to the user action in mathematically different ways. Jadi ada perform tadi, menampilkan mathematical task. Kemudian ada convey, technologies used to convey, menyampaikan, or transmit and receive information. Jadi dalam pembelajaran matematika itu ada dua, ada aksi dan convey, hanya menyampaikan. Nah, kira-kira kalau dalam matematika yang ada aksi itu apa? Yang ada perform mathematical? Mengerjakan soal. Yang mengerjakan siapa? Anak-anaknya, Bu. No. Ini teknologinya loh.
Oh iya. Teknologi. Kalkulator, Bu. Nah, Iya, kalkulator. Nah, kalkulator itu kan bisa menampilkan bentuk matematikanya kan? Kalian ketik 1 tambah 2. 1 tambah 2 kali 0 berapa? 0. 1. 1. 1 tambah 2 kali 0. 1, Bu. 1 ya. Mentang-mentang kali 0, nya 0 gitu. Ingat bahwa dalam operasi campur yang dikerjakan apa? Kali dulu baru dijumlah. Gitu. Contohnya kalkulator. Tadi selain kalkulator apa? GeoGebra, Bu. GeoGebra. Nah, begitu diketik suatu fungsi bisa memunculkan grafik. Terus Photomat, Bu. Photomat. Begitu difoto langsung keluar jawaban ya. Oke. Kalau yang hanya menyampaikan apa? Technologies used to transmit, to convey. Teknologi untuk penyampaian. Misalnya apa? PPT, Bu. Ya, PowerPoint. Video YouTube, Bu. Video YouTube. Menyampaikan aja ya. Oke, good. Nah, kemudian berkembang lagi nih. Tadi kan teknologi in the mathematics classroom. Nah, berkembang ke pedagogical rules of technology in mathematics. Jadi, secara pedagogis itu apa? Fungsi untuk mengajar. Itu dibagi menjadi 5. Ada management tools, communication tools, evaluation, motivational, and cognitive. Itulah kenapa dalam kuliah kita fokusnya ke ini, teknologi dalam 5 hal. Dalam matematik ya tentunya, dilihat dari segi manajemen, komunikasi, evaluasi, motivasi, dan kognitif. Nah, di tahap awal ini sampai UTS besok kita akan belajar 3 topik dulu. Media teknologi sebagai komunikasi, evaluasi atau assessment, dan motivasi. Nah, baru nanti setelah UTS kita akan belajar media sebagai cognitive tool dan manajemen. Itu. Nah, apa itu? Saya tidak akan menjelaskan di sini apa itu teknologi sebagai manajemen, komunikasi, evaluation, motivation, dan kognitif. Tapi kemarin kan kita sudah membentuk kelompok. Nah, kelompok-kelompok ada 12 kelompok ya. 12 kelompok itu akan membahas yang pertama 3 topik tadi, komunikasi, evaluasi, dan motivasi. Tapi setiap kelompok fokus pada 1 topik saja. Nah, nanti kalian akan cari apa sih sebenarnya teknologi dalam matematika yang berfungsi sebagai komunikasi, yang berfungsi sebagai evaluasi, dan motivasi. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Atau udah mulai pusing? Oke, baik. Nah, karena kita tidak akan membahas di sini, nanti kalian akan diskusi kelompok lanjut via WA group ya kita. Nah, terus mungkin nanti di WA group kita akan bagi kelompok mana yang akan membahas atau mencari tentang komunikasi, tentang evaluasi, dan juga motivasi. Lalu, mulai minggu depan kalian akan diskusi secara berkelompok tadi, dan juga membuat makalah untuk presentasi, nanti diunggah ke Belajar, dan juga saling mereview antar kelompok, saling berkunjung ke kelompok-kelompok. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka Zoom meeting-nya cukup sampai di sini dulu. Oke, sebentar. Ada chat apa ya? Oke, tidak apa-apa. Nah, setiap Zoom meeting ini direkam dan nanti kalian bisa mendownload atau melihatnya di Belajar, atau nanti linknya bisa saya kirim juga di WA group ya. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan?
Tidak, Ibu. Belum, Tidak, Bu. Oke. Kalau belum, Zoom meeting pagi ini saya cukupkan. Kita lanjutkan di WA Group ya. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Ibu. Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya.